Okay. Nah, kalau pendidikan itu tidak bisa membebaskan dan memerdekakan, bukannya kita kemudian perlu mempertanyakan ulang, apakah betul ini negara demokrasi dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa, untuk memajukan. Nah, itu apakah betul? Halo, salam Pancasila. Selamat malam, ketemu lagi dengan The Driji Show yang mengulas tentang kondisi akhir-akhir ini dan berhubungan dengan beliau. Beliau tapi mati. Oke, dengan tamu juga yang luar biasa loh. Kenapa? Datang jauh-jauh dari Jogja sampai naik kereta ke sini untuk mengulas beberapa hal seputar hukum di Indonesia ini. Tamu saya sangat cantik, muda sekali, Sartika Intaning Pradani. Halo Kakak. Halo Mbak Mira. Sartika atau saya panggil Kakak ini sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Concernnya memang tentang hukum, jadi kita akan sedikit bicara mengenai hukum, terutama karena masalah hukum yang sedang tercabik-cabik ya akhir-akhir ini ya, sehubungan dengan upaya katanya sih pesta demokrasi, pemilihan pemimpin bangsa, tapi memang jelas-jelas bahwa hukum sudah istilahnya dikhianati, dikadali gitu. Jadi kita akan bicara dengan ahlinya yang memang besar di Universitas Gadjah Mada, sekarang pun mengajar. Gimana tuh ya Kak untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya kita itu negara hukum, katanya semua orang sama di depan hukum, tapi nyatanya orang-orang yang berkuasa secara politik kok bisa mempermainkan hukum sedemikian rupa. Gimana tuh kalau bisa dijelaskan biar masyarakat nih nggak bingung nih sakjane negara hukum kok duduk sih? Monggo, Kak. Oke, Mbak Mira. Ketika kita berbicara hukum, kita kan sebetulnya tidak pernah bisa melepaskan hukum dari aspek sosial politiknya. Asik. Jadi hukum tidak pernah hukumnya sendiri, tapi konteks sosial politiknya. Ya, Oke. Bagaimana itu? Kalau misalnya kita hanya membicarakan hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan itu saya kira mudah ya. Jadi nanti ahli hukum tidak ada bedanya dengan tukang. Oke. Ya kan? Tukang merumuskan kata-kata. Kok merumuskan? Hanya mengimplementasikan saja. Tanpa adanya sikap kritis, tanpa adanya keberpihakan. Ya tadi, hukum tidak jadi ilmu pengetahuan. Hukum hanya jadi suatu keterampilan. Keterampilan untuk termasuk merumuskannya atau lebih ke mengimplementasikannya kalau yang keterampilan itu. Kalau perumusnya kan perumusnya kan orang-orang di parlemen ya yang harusnya mengkaitkan semua regulasi dengan kondisi masyarakat ya, dengan kebutuhannya. Tapi gimana ini masalahnya ada di mana? Oke, kalau gitu kemudian kita lihat hukum dari input sampai kemudian output dan nanti masuk ke input lagi. Oke. Nah, pertama ketika kita melihat realitas sosial, kemudian bagaimana realitas sosial itu dibaca sehingga menjadi hukum, di situ kan pasti akan ada distorsi-distorsi. Iya. Artinya ada tidak kekeliruan ya. Bias, bagus sekali bias ya. Jadi misalnya kita melihat suatu permasalahan, kalau kita tidak punya sensitivitas kan kita tidak bisa memahami. Bahkan masalahnya apa saja tidak bisa dipahami. Contoh mungkin yang paling kecil terkait dengan batas usia perkawinan anak. Yang awalnya 16 dan untuk perempuan
dan laki-laki itu 19 tahun. ya. Itu kan dibuat di tahun 1974 Ya. dan kita baru bisa melihat ada perubahan di tahun 2017. 2017 dari 1974 itu takes 30 tahun atau 30 tahun lebih untuk menyadari Yap. bahwa rumusan hukum itu keliru, Diskriminatif kalau kita diskriminatif dan berbicarakan. tidak tepat untuk Yap. realitas sosialnya. Yes. Lalu Dan oke. itu saja Asik. kita melihat sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi lebih dari 1, 2, mungkin 4 kali baru kemudian dilihat ada kekeliruan. Berarti kan kita melihat dalam proses 1, 2, 3 sampai ke 4-nya ini bagaimana majelis hakim yang notabene adalah para profesor untuk melihat diskriminasi gender saja buta. Oke. Jadi selain bagaimana membunyikan atau merumuskan kaidah hukum, sangat penting perspektif dan pemahaman Yap. si pembuat hukum Betul. dalam hal ini. Oke. Betul. Dan disitulah kemudian kita melihat bahwa hukum itu mulai dari inputnya tadi tidak hanya membicarakan tentang keterampilan, misalnya tentang bagaimana pasal-pasal dirumuskan yang harus misalnya subjek, predikat, objek, Oke. peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar yang paling tinggi harus diterapkan dalam peraturan-peraturan daerah, Yang di bawahnya. dan di bawahnya Oke. Perpu Perda kan tidak sesederhana itu. Baik. Tapi bagaimana kita melihat realitas di dalam masyarakat dan masalahnya itu yang mana. Bahkan kemudian pertanyaannya masalah menurut siapa. Jadi Oke. hukum kan sebetulnya tidak pernah tidak punya tujuan, Konteks dan tidak tujuan. punya konteks, tidak punya nilai. Hukum selalu punya kepentingan. Oke. gitu. Oke. Nah itu yang saya Menjelaskan. pikir tidak selalu dipelajari di kelas. Nah disitulah kemudian kalau kita melihat realitas yang tadi seperti Mbak Mira bilang, negara hukum, ya kalau kemudian negara hukum hanya dibayangkan hukum sebagai keterampilan, ya memang kita terampil. Oke. Tapi kan hukum itu tidak hanya keterampilan, hukum itu juga punya tujuan, hukum juga punya nilai, hukum juga punya maksud. Nah sehingga ketika hukum dibuat dan hukum diterapkan, kita perlu bertanya Oke. untuk kepentingan apa hukum itu Ya. dibuat dan diterapkan. Oke. Itu kan senada dengan sependek pengetahuan saya, hukum itu selalu harus ada isinya, substansinya, lalu ada struktur dalam arti siapa pembuatnya, kalangan mana, kepentingan apa, dan kultur atau budaya hukumnya. Nah, apakah dengan demikian kita bisa mengatakan hukum itu selalu barangkali tidak, orang kan sering bilang gini, hukumnya udah bagus kok, implementasinya aja, rupanya enggak ya. Rumusan hukum sendiri sudah bisa dibaca bahwa dia dibuat untuk kepentingan siapa gitu ya. Betul. Termasuk yang sangat mengecewakan masyarakat akhir-akhir ini ya, bisa diubah gitu sesuai dengan kepentingan Yap. penguasa. Oke, jadi kalau gitu gimana nih caranya supaya hukum itu selalu dilekatkan atau cedak gitu ya, dekat dengan realitas sosial supaya hukum kan maksudnya mengatur. Nah, supaya bisa mengatur masyarakat, dia harus cocok dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kayaknya enggak. Jadi gimana ini supaya orang-orang dihukum sendiri saya boleh pakai kata-kata melek gitu bahwa politik atau budaya hukum itu sangat menentukan. Itu gimana menurut Kakak? Saya pikir itu seperti yang di Kongres Perempuan yang kemarin diselenggarakan di Semarang. Di Semarang, oke, Kongres Perempuan bulan Agustus. Ya, nah itu kan menunjukkan bahwa kita tidak mungkin sebetulnya di rezim di era hari ini menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial itu tanpa suatu integrasi dengan sistem. Oke. Kan sebetulnya sudah tidak masuk akal gitu ketika gerakan-gerakan itu sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara lebih terstruktur dan tersistematis, bersinergi gitu. Nah, artinya juga mau tidak mau sebetulnya hari ini para ahli hukum juga perlu pendekatan multidisipliner.
Contoh Oke. misalnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau Baik. penanganan korban kekerasan seksual. Hmm. Dengan adanya undang-undang TPKS kan sebetulnya keterangan dari korban atau penyintas itu kan sudah cukup. Nah, nggak mungkin dong ahli hukum bisa memberikan keterangan itu. Ya. Nah, tentu kan itu butuh kerja kolaboratif dengan psikolog, ya. dengan psikiater. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana psikolog dan psikiater dalam penggalian informasi dari penyintas atau korban bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan tidak mungkin gitu. Ahli hukum ketika mau menghadapi kasus-kasus semacam itu bisa bekerja sendiri. Ya. Itu jelas tidak Mustahil mungkin, hari gini mustahil. gitu ya. Oke. Kasus lingkungan, Oke. adanya kerugian atau polusi, gimana caranya ahli hukum mengukur kerugian Baik. itu? Udah pasti butuh ahli lingkungan. Oke. Jadi sebetulnya sudah keniscayaan tidak mungkin gitu. Sendirian. Sendiri tidak mungkin. Dan yang paling penting aku baca dari apa yang diterangkan Sartika kan gini. Jadi hukum itu sebetulnya lebih menggarisbawahi nilai-nilainya ya, nilai keadilan, nilai kesejahteraan untuk masyarakat yang diatur. Nah, kalau menurutmu Kak, akhir-akhir ini nilai itu ada yang gimana? Sebelum ini seorang kawan budayawan mengatakan di sini, wah kita ini sedang lagi merosot nilai-nilainya. Sartika setuju melihat hal yang sama atau gimana? Kalau sebetulnya aku mengamati yang akhir-akhir ini, nilai itu tuh menjadi sesuatu hal yang, karena nilai kan abstrak ya. Ya. Kalau kita berbicara hukum kan kita berbicara ada aspek yang bersifat umum dan aspek yang bersifat konkret. Oke. Nah, yang bersifat umum itu nilai, Yeah. konsep, Yeah. prinsip, Oke. teori. Oke. Yang konkret kan bersifat norma-norma. Ya tentu memang sangat mudah ketika mengimplementasikan norma. Yang harus, yang dapat, yang boleh kan gampang banget. Ya, yang harus, yang dapat, yang boleh gampang. Yang dilarang itu kan gampang banget. Oke, tinggal nyebut nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, betul. Nah, tapi kalau kemudian agak lebih jauh berbicara nilai, kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok boleh? Kenapa kok dilarang? Nah, ruang-ruang itu sekarang ini saya rasa kita tidak banyak menemukan ruang untuk challenging itu, karena untuk mungkin menantang hal itu. Ya, betul. Jadi apanya saja, cuma apanya oke, tapi ketika sampai ke bagaimana itu kosong. Mengapa ya Mengapa betul. dan Kenapa bagaimana? sih gitu? Kenapa Oke. kok ini dilarang? Kenapa kok ini boleh? Nah, sebetulnya kan di situ nanti kita akan berbicara tentang etika lalu nilai. Kan? Nah, itu dia. Nah, Oke. di ruang-ruang itu kan sekarang praktis ya, apa-apa praktis, cepat, efektif, efisien. Nah, memang kemudian di sisi yang lain dari itu, nilai kemudian jadi tidak terlalu penting karena pokoknya apa yang cepat. Tapi cepat itu nanti menjawab kebutuhan apa, sampai dinilai memang tidak sampai. Jadi nilai merosot seperti kata budayawan tadi ya karena memang dengan dinamika hari ini, transformasi sosial yang begitu cepat, memang yang dibutuhkan efektif dan efisien. Tapi jangan lupa tadi, ketika pun menjadi cepat, efektif dan efisien, itu akan menjawab untuk kepentingan siapa. Nah, disitulah pertanyaan-pertanyaan. Kalau Sylvia Tiwon pernah bilang, itu jawabannya ruang-ruang yang lebih cair, ruang-ruang yang lebih formil. Karena di situ cenderung kebutuhan-kebutuhan bisa dibicarakan tanpa relasi kuasa yang cenderung timpang. Nah, ruang-ruang itu yang sebetulnya kalau tadi budayawan bilang nilai kok kemudian tidak banyak berkembang ya karena ruang-ruangnya sekarang sedikit gitu, tidak banyak kan sekarang lebih ruang gampang untuk membicarakan sampai orang bisa mengapa harus iya dan mengapa mesti tidak, gitu ya. Karena dalam banyak perkara, terutama secara politik ini, sampai ada nggak terbukti kok secara hukum, nggak ada pengadilannya kok, terus jadi interpretasi yang umum, berarti nggak ada. Kayak misalnya yang paling luar biasa kan kasus penculikan aktivis atau mahasiswa berapa 25 tahun yang lalu. Tapi ketika disanggah dengan mengatakan enggak ada kok ininya hukumnya, peradilannya tidak ada. Nah, itu yang bermasalah
mungkin nilai itu tadi ya, secara etik dilanggar, tidak diakui gitu menurutmu? Padahal kalau menurut saya hukum kan bisa dibilang last resort ya. Kalau Last resort artinya usaha terakhir. Kalau sebenarnya kita apa-apa dikembalikan ke hukum dalam konteks hukum formil negara, artinya sebetulnya kita secara sosial itu sudah mundur gitu. Karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih chill gitu, yang lebih ya omong aja gitu kan, tidak perlu sebetulnya proses-proses hukum yang begitu birokratis dan gitu formal. Kan, dan formil. Jadi kalau kemudian kita kehilangan ruang-ruang itu untuk berbicara, ini kecil aja sih, yang permasalahan tentang komplain di tempat makan gitu misalnya. Kan kita sebenarnya tinggal bilang aja ke penjualnya kan. Misalnya Mbak atau Mas, ini kok makanannya begini. Tidak perlu kan kemudian misalnya kita membuatnya menjadi viral, kemudian nanti permasalahan lagi menjadi masalah yang sangat panjang. Jadi saya pikir kadang kita tuh kehilangan gitu loh. Kehilangan ruang-ruang untuk berembuk, untuk saling bicara, itu hilang ya. Dan bersama dengan nilai itu. Jadi orang nggak care lagi dengan orang lain, nggak peduli lagi sama orang lain, tapi peduli pada apa tuh artinya? Secara etik peduli sama siapa tuh kalau gitu? Pokoknya aku kudu maju, iki kudu tekan hukum, kudu wong ngerti gitu tuh piye itu? Menjelaskan apakah betul regulasi atau hukum ini buntut-buntutnya jadi kayak dehuman gitu. Untuk mendehumanisasi, waduh angel, tapi jadi manusia jadi direduksi gitu kemampuannya untuk berempati, untuk merasakan etik. Gimana Kak? Aku setuju banget, karena dengan orang tertib hukum tuh seolah kemudian ya permasalahan tentang boleh tidak. Tapi tidak sampai pada pertanyaannya kenapa boleh, kenapa tidak. Lalu apa aku nggak boleh milih yang abu-abu gitu. Kok mesti hitam putih? Apa nggak ada warna lain selain itu? Gitu. Apakah ada ruang-ruang untuk menjadi pink, kuning, orange gitu? Nah, untuk sampai berpikir ke sana saja ruangnya itu sulit gitu. Saya pikir akhir-akhir ini. Apa yang menghambat? Tidak dimungkinkan ruang-ruang itu menurutmu apa? Kalau menurut saya mundur lagi tuh karena saya di universitas kan, sebetulnya kami yang di universitas bisa dibilang sudah menerima pendidikan dari SMP, SMA, SD. Betul. Nah, di situ itu saya cukup prihatin ya, ada satu mata kuliah yang saya ampu ketika membicarakan tentang ada hak dari seorang person, individu yang dia melawan komunitas yang lebih luas. Gitu. Nah, kasusnya adalah ada orang karena perbedaan dengan majelis taklim di lingkungannya, dia tidak bergabung dalam majelis taklim itu. Kemudian dia menyuarakan, ada semacam baliho gitu yang bilang bahwa di komunitas itu harus membeli dari anggota majelis taklim. Nah, karena si penjual ini kemudian tidak menjadi anggota, dia dikucilkan, jualannya tidak laku. Terus dia memviralkan ada baliho itu. Nah, kemudian dia dipidanakan karena kasus itu. Pidana untuk tuduhan karena apa? Tuduhannya adalah pencemaran, mengganggu ketertiban si organisasi itu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin hukum kan ada teori kemanfaatan untuk yang jumlah lebih banyak gitu kan. Nah, terus waktu itu case mahasiswa itu memang kalau reasoningnya hak yang lebih banyak kan cenderung lebih mudah dalam menerapkan hukum. Nah, yang berargumentasi tentang hak individu ini itu tentu banyak ya argumentasinya. Nah, ketika para mahasiswa itu kemudian beberapa berakting menjadi juri, yang dimenangkan tuh yang komunitas loh. Itu aku sendiri sampai aku masih merinding kalau loh kok bisa gitu loh. Karena secara umum orang cenderung tidak mau terlihat berbeda hari ini. Dan ini ada hubungannya dengan kekuasaan rasanya. Iya, betul. Oke. Apa ya? Kalau
apa sih istilahnya, kalau saya pernah nonton film Fast and Furious itu, kalau orang berbeda tuh pukulannya terlalu keras gitu. Menjadi berbeda itu pukulannya terlalu keras sehingga sangat menakutkan gitu. Nah, padahal untuk menjadi seragam itu kan ya lebih susah lebih tidak masuk akal tapi gitu. mungkin lebih mudah untuk orang ya, kebanyakan orang ya nggak usah mikir sendiri Nah, gitu. karena Gitu. tidak berpikir jadi lebih mudah. Oke. Tapi nanti ketika dihadapkan dengan masalah yang lebih kompleks juga menjadi lebih mudah patah juga karena nggak Oke. ada isinya. Kayak pernah Mbak Mira yang sharing balon Iya. ketika kosong dan ketika ada airnya itu Oke, kan. oke. Nah, model-model pendidikan yang kayak pokoknya manut ini loh yang membuat jadi agak sulit untuk mengajak teman-teman ini berpikir dengan lebih Mengembangkan. kritis Iya. gitu loh. Oke, Bahwa hukum oke. tuh nggak cuma tentang belajar tentang si keterampilan tadi juga saya tahu itu tidak mudah. Betul. Karena kita ngomongin tentang ya mana yang misalnya secara horizontal, secara vertikal, keterampilannya pengguna itu saya tahu juga sebagai keterampilan yang tidak mudah. Oke. Tapi lalu itu saja tidak cukup gitu loh. Nah, untuk menghadapi realitas yang hari ini gimana gitu. Oke. Kok menjelaskan, memahaminya aja nggak mampu. Nggak sampai. Oke, jadi kita dari pembicaraan ini bisa ada bayangan bahwa Fakultas Hukum paling tidak di tempat Sartika mengajar itu masih harus banyak berbenah ya untuk supaya orang tidak sekedar jadi positivis gitu ya. Hukum iki ngene dijalankan plek-tiplek gitu ya, tapi lebih berpikir secara kritis. Benar itu ya? Betul banget. Oke, jadi Betul banget. hukum harus dimaknai secara lebih sosiologis, Yap. secara lebih kontekstual dan tidak hanya melayani kepentingan yang berkuasa. Betul Gitu ya. betul Oke. banget. Baik. Nah, sekarang satu lagi mumpung ada dari fakultas ini tentang hal-hal yang berkait dengan fenomena kekerasan seksual sebetulnya sampai menteri yang 2 tahun lalu bikin peraturan menteri tentang bahwa setiap universitas harus punya satgas pelayanan atau perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Kalau dulu ceritanya di Universitas Indonesia itu yang paling banyak pelaku tuh di Fakultas Hukum malahan gitu ya. Nah, ini sekarang gimana ceritanya? Apakah di UGM sudah ada satgas tersebut dan apakah memang fungsional dan dirasakan oleh mereka yang jadi korban sebagai salah satu yang membantu? Atau menurutmu belum sampai? Supaya ini juga jadi pengetahuan publik. Kalau di universitas sendiri sudah ada satgasnya dan itu sudah bekerja gitu. Nah, pekerjaan satgas ini kan ada pencegahan sekaligus penanganan. Pencegahan dan penanganan, Ya. baik. Padahal mereka nggak berketerampilan tuh, Nah. nggak dilatih tuh untuk penanganan. Nah, kalau yang penanganan ini bekerja sama dengan Fakultas Psikologi ketika butuh pendampingan psikologi dan kemudian bekerja sama dengan Fakultas Hukum untuk ketika ada permasalahan dengan hukum. Tapi betul yang dibilang Mbak Mira, pekerjaan dosen itu udah luar biasa. Banyaknya. Tidak masuk akal dan banyak banget betul. Itu kayak, karena universitas kayak dibebani supaya bisa mempunyai penghasilan atau menghasilkan duit sendiri. Yap. Saya kira catatan-catatan ini kita sampaikan ya, kita bahas karena untuk kedepannya ketika kita sudah punya pemimpin bangsa yang baru gitu ya, hal-hal dalam hal pendidikan di fakultas ini kayaknya harus terus dikejar ya, harus terus dibenahi dan diperbaiki gitu ya. Oke. Betul banget. Jadi di dalam konteks penanganan ya dengan beban dosen yang sudah sebegitu banyak. Ditambahi lagi dengan ini ya bisa dibayangkan gitu. Betul. Bagaimana harapannya. Nah, belum lagi kan bisa dibilang pelaku dan korban atau terlapor dan pelapor itu kan orang satu rumah. Iya, betul. Dan biasanya yang ada hubungan atau relasi yang timpang gitu ya. Iya, betul. Itu orang jadi satu susah rumah. sekali, ya. Terus kalau misalnya kemudian kekerasan seksual apakah mau kita klasifikasikan? Kalau
panggil-panggil nanti apa, kalau apa nanti apa, itu kan juga jadi stereotyping baru. Ya. Nah itu kan perlu kita pikirkan dengan lebih serius gitu, karena semuanya bisa dibilang pelaku dan korban ini orang dalam rumah. Jadi ini kayak PKDRT di dalam konteks rumah tangga universitas gitu. Bagaimana mau diselesaikan secara lebih baik ya. Betul. Saya kira dan yang saya garis bawahi dari peraturan itu sebetulnya karena tidak cukup diberi bekal untuk sampai menangani atau melayani gitu. Barangkali itu lebih tepat untuk pencatat aja gitu ya, bahwa ini terjadi, dan lebih sebetulnya karena itu universitas punya etika dan nilai yang baik, lebih dorongan untuk pelaku sepertinya untuk membuktikan tidak. Oke, saya tanyakan ini untuk supaya bahwa bekal-bekal yang nanti akan dilakukan, terutama tentu saja pembelaan saya terhadap Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sangat care terhadap hukum, supaya hal-hal yang terkait pendidikan dan di universitas ini lebih diperhatikan ya. Gimana caranya, karena korupsi berasal dari juga orang nggak menganggap itu korupsi, bahkan orang menganggap itu haknya gitu. Makanya susah banget dibasmi kata Pak Mahfud gitu ya, supaya kalau korupsi ini nggak ada, maka anak-anak Indonesia tuh bisa bersekolah gratis sampai tingkat universitas sebetulnya itu. Jadi mengait pendidikan sama soal hukum. Oke, kata akhir pesannya dari Mbak Sartika selaku dosen hukum. Apa sih hal-hal terkait pendidikan hukum di Indonesia yang perlu diperhatikan oleh calon pemimpin kita ke depan ini? Mungkin saya titip ini loh. Titipan ini loh ya, seperti didengarkan ini. Saya kan kemarin Padepokan Perempuan Gaya kan kita ada kelas membaca bersama surat-surat Kartini. Baik. Mungkin kalau boleh saya kepanjangan tangannya gitu. Dari Kartini yang bilang aku mau perempuan merdeka, aku mau perempuan bebas, dan itu lewat apa? Itu lewat pendidikan. Baik. Nah kalau pendidikan itu tidak bisa membebaskan dan memerdekakan, bukannya kita kemudian perlu mempertanyakan ulang, apakah betul ini negara demokrasi dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa, untuk memajukan. Nah itu apakah betul? Jadi memang bagaimana kita membuat suatu pendidikan yang berpihak, pendidikan yang bisa diakses untuk semua, yang mempromosikan nilai keadilan, kesetaraan, itu bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan yang menghasilkan generasi yang semacam itu. Baik, jadi di pendidikan yang juga nanti kaitannya secara khusus di fakultas-fakultas hukum soal nilai. Dan untuk kepentingan siapa, apakah itu menjawab kepentingan publik, orang banyak, orang kecil, orang miskin, perempuan, disabilitas, begitu ya. Ini pesannya ya. Saya kira pesan ini akan sampai pada yang kita doakan. Saya juga mendoakan bahwa beliau memang betul-betul orang yang paling tepat dari rekornya ya dibandingkan yang lain soal hukum ini. Oke Kak, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini dan memberi pencerahan buat kita semua tentang pendidikan hukum, dan secara khusus pesan untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Semoga terdengar dan bisa disampaikan sehingga nanti terimplementasikan. Oke, matur nuwun sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Salam Pancasila. Gini, Deng.